Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jarwo Trimulyo, mahasiswa dengan NIM 210512140553. Saya berasal dari Prodi S1 Sistem Informasi, jurusan Teknik Informatika, Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, kita akan sedikit membahas mengenai memori komputer. Memori komputer dapat terbagi menjadi dua, yakni main memory serta secondary memory. Kemudian main memory dapat lagi terbagi menjadi dua, yakni RAM, random access memory, kemudian ROM, read only memory. Sebelum kita membahas lebih lanjut, mari kita membahas mengenai pengertian memori. Memori adalah istilah umum yang mengacu ke perangkat fisik komputer, apa saja yang mampu menyimpan data baik secara permanen maupun sementara. Memori termasuk komponen vital karena performa dari sebuah unit komputer salah satunya ditentukan oleh komponen ini. Memori komputer dapat memiliki sifat volatil atau non-volatil. Memori komputer yang memiliki sifat volatil akan kehilangan konten, data atau informasi ketika komputer mati atau kehilangan daya. Sebaliknya, memori dengan sifat non-volatil akan tetap menyimpan konten sekalipun komputer dalam keadaan mati. Memori komputer dapat diklasifikasikan menjadi dua, yakni memori utama, main memory, dan memori sekunder, secondary memory. Yang pertama kita akan membahas mengenai RAM, random access memory. Random access memory atau disingkat RAM adalah tempat penyimpanan sementara pada komputer yang isinya dapat diakses dalam waktu yang tetap, tidak memperdulikan letak tersebut dalam memori atau acak. Jadi, RAM ini hanya sebagai penyimpanan sementara saja saat Anda menggunakan komputer atau software tertentu agar dapat diproses dengan cepat. Jenis-jenis RAM yakni DRAM, SDRAM, RDRAM, SRAM, EDORAM, FPM RAM, Flash RAM, DDR SDRAM, VGRAM, serta SODIMM. Mari kita lihat jenis-jenisnya satu persatu. Yang pertama ada DRAM, Dynamic Random Access Memory. RAM jenis ini termasuk memori semikonduktor yang memerlukan kapasitor sebagai tumpuan untuk menyegarkan data yang ada di dalamnya. RAM ini memiliki kecepatan yang lebih tinggi dari EDORAM, sedangkan frekuensi kerjanya bervariasi antara 4,7 hingga 40 MHz. Selanjutnya ada SDRAM, Synchronous Dynamic Random Access Memory. SDRAM menjadi RAM yang memiliki kecepatan cukup tinggi dibanding jenis-jenis RAM lainnya, yakni kecepatan sampai 100 hingga 133 MHz. RAM ini banyak digunakan pada tahun 1996 hingga 2003 dan merupakan jenis RAM yang memiliki 168 pin saluran transfer data. Ciri-ciri RAM ini terdapat dua celah di bagian kakinya. RAM ini akan diletakkan pada slot DIMM atau SDRAM di motherboard yang mampu menampung memori mulai 16 megabit hingga 1 GB. Selanjutnya adalah RDRAM, Rambus Dynamic Random Access Memory. Komponen ini diperkenalkan pada tahun 1995 dengan kecepatan 600 megabits per second. Pada tahun 1997, kecepatan RDRAM meningkat hingga 700 Mbps. Dan pada tahun 1998 menjadi 1,6 Gbps.
RAM ini awalnya dikembangkan untuk komputer dengan prosesor Pentium 4 atau untuk keperluan perangkat gaming. Slot memori untuk RDRAM ialah 184 pin. Selanjutnya adalah SRAM, Static Random Access Memory. SRAM merupakan jenis RAM yang menyimpan data di dalamnya selama komputer masih menyala. Berbeda dengan DRAM yang perlu disegarkan secara periodik. Kemampuan tersebut dikarenakan SRAM dirancang menggunakan transistor tanpa kapasitor. Pastinya, RAM dengan jenis ini lebih mahal serta lebih cepat dibandingkan dengan DRAM. Selanjutnya adalah EDO-RAM, Extended Data Out Random Access Memory. RAM ini dikembangkan pada tahun 1995 dan memiliki kemampuan yang lebih cepat dalam membaca dan mentransfer data dibandingkan dengan jenis-jenis RAM lain. Slot memori untuk EDO-RAM ialah 72 pin. Bentuk komponen ini lebih panjang daripada RAM SIM. Tak heran, RAM ini sangat cocok dipasang pada semua komputer Pentium. Selain itu, komponen ini juga cocok untuk dipasang pada komputer dengan bus mencapai 66 MHz. Selanjutnya adalah FPM DRAM, First Page Mode RAM. RAM jenis ini merupakan bentuk asli atau bentuk awal dari DRAM dengan laju transfer maksimum untuk cache L2 mendekati 176 MB per detik. FPM bekerja dengan rentang frekuensi 16 MHz hingga 66 MHz dengan akses waktu hingga 50 ns. Selanjutnya adalah flash RAM. Memori flash atau flash RAM adalah jenis media penyimpanan non-volatile sehingga memori ini datanya dapat ditulis dan dihapus, tetapi datanya tidak hilang ketika memori ini tidak mendapat daya. Selanjutnya adalah DDR-SD RAM, Double Rate SD RAM. RAM ini mampu menjalankan dua instruksi sekaligus dalam satuan waktu yang sama. Memori ini memiliki 184 pin. RAM jenis ini juga mengonsumsi daya listrik yang lebih rendah. Jenis-jenis RAM berikutnya seperti DDR2 RAM hingga DDR3 RAM merupakan pengembangan dari DDR-SD RAM. Kedua jenis RAM ini digunakan di banyak komputer saat ini karena lebih hemat daya dan lebih optimal dengan kecepatan tinggi. Untuk kapasitas memori jenis ini pun cukup besar, yakni 4 GB per chipnya. Selanjutnya ada VGRAM, Video Graphic Random Access Memory. VGRAM biasanya digunakan untuk menyimpan kandungan pixel bagi sebuah paparan grafik. Penggunaan chip ini akan memberikan performa video yang baik dan mengurangi tekanan pada CPU. Yang terakhir adalah SODIMM, Small Outline Dual Inline Memory Module. Memori ini merupakan jenis memori yang digunakan pada perangkat notebook. Bentuk fisiknya cukup ringkas, kira-kira setengah dari besar DDR-RAM, sehingga lebih menghemat ruang. Jenis memori ini biasanya mengikuti perkembangan RAM untuk desktop memory. Kemudian kita akan membahas mengenai ROM atau Read-Only Memory. Read-Only Memory atau ROM merupakan perangkat atau proses yang terdapat di dalam CPU suatu komputer atau sebuah perangkat keras dalam personal komputer yang bentuknya berupa chip memori semikonduktor yang isinya hanya bisa dibaca. Walaupun mempunyai kesamaan yang sama-sama dapat diakses dengan acak atau random, ROM
di dalam komputer mempunyai sifat permanen, yang berarti program atau data yang disimpan di dalam ROM tidak mudah hilang atau berubah meskipun listrik padam secara mendadak atau sudah dimatikan. ROM di dalam komputer berguna sebagai penyimpanan setting BIOS, Basic Input Output System. ROM adalah salah satu memori internal di dalam komputer. Jenis memori yang datanya hanya bisa dibaca dan tidak dapat ditulis secara berulang-ulang. Memori ini biasanya disebut BIOS dan dijalankan oleh microprosesor ketika komputer mulai dihidupkan. Jenis-jenis ROM. Yang pertama ada Max ROM, yang kedua EEPROM, yang ketiga PROM, yang keempat adalah EEPROM. Max ROM merupakan alat penyimpanan yang tidak dapat terupgrade karena tidak dapat menulis ulang atau non-flashable data pada perangkat. Data akan dimasukkan melalui sebuah Max saat perakitan chip ROM. Jenis ini tidak fleksibel untuk digunakan, maka dari itu jarang ada yang memanfaatkan fungsinya kembali. Selain itu, jenis yang satu ini terkenal sangat mahal. Jenis selanjutnya adalah Erasable Programmable Read-Only Memory. Jenis inilah yang dapat diprogram kembali dan juga dapat dihapus. ROM ini tidak dapat dirusak oleh sebuah virus yang terdapat program BIOS di dalam alat penyimpanan tersebut. Selain itu, tidak dapat diubah maupun rusak hanya karena pulsa listrik. Akan tetapi, jenis ini tidak dapat terupgrade maupun termodifikasi ulang. Selanjutnya adalah Programmable Read-Only Memory atau PROM. Adalah sebuah chip memori yang dapat diisi data hanya satu kali. Jika program dimasukkan dalam perangkat PROM, maka program tersebut akan tetap di dalam PROM selamanya. PROM dijual dalam kondisi kosong, sehingga dapat diisi dengan program oleh pengguna atau user. Setelah diisi program, isi PROM tidak dapat dihapus. Yang terakhir adalah EEPROM, Electronically Erasable Programmable Read-Only Memory. EEPROM memiliki prinsip yang mirip dengan EEPROM, tetapi cara pemrograman dan menghapusnya dilakukan dengan memaparkan data ke muatan listrik electrically. Memori EEPROM dapat menghapus dan diprogram ulang sebanyak 10.000 kali. Penghapusan dan pemrograman memakan waktu sekitar 4 hingga 10 milidetik. Pengguna dapat menghapus dan memprogram ulang secara selektif hanya beberapa bit atau keseluruhan chip memori. Memori ini lebih fleksibel namun lambat. Yang terakhir adalah secondary memory. Secondary memory atau disebut juga dengan secondary storage adalah media untuk menyimpan data dalam waktu yang lama selama mungkin sampai file yang dimaksud tidak dibutuhkan lagi oleh pengguna. Yang termasuk dalam media ini diantaranya adalah HDD, SSD, DVD, CD, disket, dan SD card. Jenis-jenis secondary storage yakni HDD atau hard disk drive, SSD atau solid state drive, DVD, CD, serta disket. HDD atau hard disk drive menyimpan file secara magnetis. Harganya lebih murah daripada primary storage, tetapi kecepatannya juga lebih lambat. Memiliki resiko kerusakan yang lebih tinggi. Terkadang hard disk yang baru dibeli beberapa minggu pun
bisa rusak tanpa sebab yang jelas. Hard disk bisa digunakan sebagai media penyimpanan internal maupun eksternal. Sebagai media eksternal, pada umumnya hard disk ditujukan untuk backup data. Sebagai media internal, selain untuk menyimpan file, sebagian ruang kosong di dalam hard disk juga dialokasikan untuk virtual memory. Selanjutnya adalah SSD, Solid State Drive. SSD menyimpan file secara elektronis di dalam sirkuit-sirkuit semikonduktor. Kecepatannya lebih baik daripada hard disk, tidak mudah rusak karena guncangan fisik, tidak bising, dan lebih hemat daya. Satu-satunya kekurangan yang terlihat oleh pengguna yang paling awam sekalipun adalah harganya. Faktor inilah yang membuat hard disk masih menjadi primadona bagi kebanyakan pengguna hingga saat ini. Selanjutnya adalah disket. Disket merupakan media penyimpanan yang popularitasnya mulai bersinar pada tahun 1970-an. Dimensi fisiknya tipis tetapi cukup lebar, sehingga sering disimpan secara berjejer dalam sebuah box transparan. Kapasitasnya kecil, hanya dalam hitungan sekian MB. Di tahun 1990-an, disket yang berukuran 3,5 inci rata-rata berkapasitas 1,44 MB. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.